jelaskan sebelumnya, setiap awal membaca surat itu harus dimulai dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian baru basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, di sana tidak ada basmalahnya dan tidak perlu kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Para peserta tadabbur yang dirahmati Allah, inilah awal 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Surat yang kedua dimulai dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim terdiri dari Alif, Lam, dan Mim. Ada sekitar 29 surat yang Allah mulai dengan huruf-huruf seperti itu. Alif Lam Mim, Ha Mim, Ha Mim Ain, Sad, Nun, bahkan ada satu huruf Nun, Qaf, dan seterusnya. Dia ada 29 huruf. Allah masukkan ya, Alif Lam Mim ke dalam ayat yang pertama. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat itu tidak pernah menggali-gali apa maksud beberapa huruf itu. Ada memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Ya. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita tentang membaca Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran. Lalu beliau sebut Alif Lam Mim. Bunyi hadisnya kira-kira begini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf walakin al alifu harf wal lamu harf wal mimu harf. Jadi siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah Ta'ala menjadi 10 kali lipat. Lalu Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf. Jadi Alif Lam Mim yang dimaksud itu Alif Lam Mim yang ada dalam surah Al-Baqarah ini, ayat 1 ini. Saya tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, tapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Artinya apa? Kalau kita baca Alif Lam Mim saja sudah 3 huruf, dapat 3 kebaikan. Ya. 3 kebaikan itu minimal Allah kasih ganjarannya 10 kali lipat. Setiap satu kebaikan. Jadi ada 30 kebaikan berarti kan. Nah, kebaikan itu kan kita tidak tahu
sehat kebaikan, bisa bertadabur kebaikan, bisa kembali kepada Islam, kepada Al-Quran kebaikan, bisa mencintai Allah dan Rasulnya kebaikan, bisa merindukan Allah, ingin bertemu dengan Allah kebaikan, ya, dapat rezeki yang halal kebaikan, dapat jodoh yang soleh dan solehah kebaikan, anak-anak yang soleh yang mau diajak ya, kepada Islam, kepada Al-Quran itu kebaikan. Teman-teman, sahabat-sahabat, kajian-kajian dan sebagainya, itu tidak terhitung kebaikan itu. Yang jelas apa? Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Ada kebaikan di dunia yang tak terhitung, dan kebaikan akhirat yang lebih dahsyat lagi. Nah, tapi mengenai artinya apa? Ya, ada memang ulama mutaakhirin, ahli tafsir menjelaskan, tapi itu tetap tafsir ya, yang tidak ada kepastian kebenaran artinya. Bahkan saya juga pernah baca tafsir ya, yang diinikan, yang bukan dinisbat ya, ditafsirkan melalui bahasa Ibrani. Karena kata mereka bahwa Al-Quran ini untuk Yahudi juga, ya, bukan hanya untuk Islam. Makanya awal-awal ayat itu ditafsirkan yang huruf terputus-putus itu kalau dengan bahasa Ibrani itu jadi pas gitu. Nah, tapi itu kan tafsiran. Kita lebih baik mencontoh sahabat dan salafus saleh. Mereka kalau menulis tafsir tentang ayat-ayat ini seperti Alif Lam Mim, mereka akan jelaskan apa? Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Jadi hanya Allah yang tahu maksudnya. Ya, tidak ada hukum di dalamnya dan tidak ada keharusan kita untuk mengetahuinya dan memahaminya. Tidak ada. Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskannya dan juga tidak sahabat.